Baik, untuk lebih jelas teman-teman sekalian, coba kita buka surah Al-Baqarah. Teman-teman semua saya harap bisa buka surah Al-Baqarah. Kita akan coba baca beberapa ayat Al-Quran. Surah nomor 2 dalam Al-Quran, ayat 261 sampai ayat 274. Sekali lagi 261 sampai 274. Saya bacakan langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, bersedekah, hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Bibit yang benih itu akan menumbuhkan 7 bulir. Antum sedekah 1 tapi akan mengeluarkan 7 bulir. Di setiap bulirnya akan ada 100 biji. Jadi berapa itu? 700. 700 kali lipat. Enggak ada tempat investasi seperti ini. Kalau antum dijanjikan oleh seseorang pemilik perusahaan, ayo taruh uang di saya 10 juta. Akhir bulan saya kasih 50%. Jadi dapat 5 juta. Punya 100 juta dapat 50 juta, 150 juta. Mungkin orang sudah berlumba-lumba ke perusahaan itu. Kalau 100%, investasi 100 juta dapat 100 juta lagi. 1 bulan mungkin antum tetap akan terima. Oh 1 bulan sebentar gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan teman-teman di saat antum sudah berikan di jalan Allah itu, di kotak amal masjid kah, orang miskin kah, kepada kerabat kah, kepada orang tua kah, pada para penuntut ilmu kah, siapa saja. Apalagi sedekah ini terbuka pintunya tidak harus kepada orang miskin, orang kaya pun bisa antum beri sedekah. Antum sudah kaya, terus antum, orang tua antum kaya, antum ingin berikan dia mobil, berikan baju, boleh, gak ada masalah. Terbuka sekali, gitu kan. Maka itu langsung dijanji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah 261. Ingat ayat ini. Dengan 700. Kemudian Allah menyebutkan nih. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian mereka, perhatikan syarat pertama, mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Saya udah kasih kamu, saya udah bantu kamu 1 bulan, tiap hari gini, dan segala macam. Tahu masjid sana itu? Oh saya yang pasang AC-nya. Terus kenapa? Bertambah umurnya dengan ngomong gitu? Itu di sana, oh pesantren sana saya yang pasangin keramiknya. Terus gemuk dengan bicara begitu. Ini ciri-ciri orang bakhil juga nih. Keluar tapi untuk dipuji saja. Syarat yang kedua. Selain tidak menyebut-nyebut ya. Dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Nah kenapa ada orang menyakiti perasaan si penerima teman-teman? Karena dia pikir orang ini butuh. Kan tadi saya sudah bilang balik sekarang. Kita yang butuh kepada dia. Maka antum yang ramah. Antum yang kejar tuh orang miskin. Nah itu baru dermawan. Termasuk ciri orang pelit itu selalu ragu. Keluar gak ya? Kasih gak ya? Kayaknya masih mampu. Kayaknya anak pinjaman. Kayaknya begini. Kayak. Nanti di buku amal antum kayaknya. Bakhil. Nah kalau syaratnya tadi. Ya, tidak menyebut-nyebut. Udah kalau antum sudah investasi. Sudah kasih ke jalan Allah. Lupain udah. Gak usah ingat. Sudah ada sekretaris, ada malaikat yang catat, tidak usah ingat-ingat. Antum tidak butuh manajemen khusus, akuntansi untuk hitung, tidak usah. Udah ada malaikat yang catat. Kemudian tidak menyakiti perasaan penerima, kata Allah, mereka itulah, atau mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tadi, pahala 1 benih membuat akhirnya 7 bulir, ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 263-nya, kalau seandainya kita betul-betul tidak punya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'u hadza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik,
yang santun. Kita betul-betul tidak punya, orang minta, maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang, mungkin nanti. Ah ini orang nggak tahu, saya juga orang butuh nih. Untuk apa ngoceh begitu? Manfaatnya apa? Udah nggak kasih ngoceh. Allah bilang, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Coba lihat Allah kayak berbicara dengan kita. Live. Baik, ayat 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصاب وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang beriman, Allah ajak kita. Kalau sudah mau terapin ini, mau dapat balasan dari aku, kata Allah, hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Allah ulangi lagi. Syarat tadi pertama, dan jangan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Yang suka marah-marah sama orang miskin itu riya. Ya. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia tidak mengejar pahala itu. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Antum bayangkan sebuah batu yang licin, agak runcing gitu, kemudian ditaruh pasir, tanah di atasnya. Maka kan tanah itu nggak bisa tahan, pasti akan jatuh. Nah seperti itu hasil sedekah mereka. Tidak cukup situ, Allah mengatakan kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih tanpa tanah. Maksudnya tidak ada pahalanya sama sekali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya tidak ada hasilnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat 265-nya. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah, karena ikhlas dan untuk keteguhan jiwa mereka, maksudnya supaya mereka tetap dalam keadaan beriman, seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya, hasil panennya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi kalau orang bersedekah teman-teman, ini syaratnya juga 2 ini. Yaitu memang dia bersedekah karena mencari ridha Allah. Dan yang kedua untuk keteguhan jiwa. Supaya kita betul-betul tetap dalam keadaan iman kita. Kemudian ayat 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asaba i'sarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Makna ayat ini, artinya jangan kalian terus numpuk-numpukin harta sampai lupa berinfak. Sampai akhirnya masa tua datang dan kematian datang baru kemudian menyesal. Akhirnya harta tersebut bisa menjadi hal-hal seperti yang dibakar. Tidak ada nilainya. 267-nya, Ya ayuhalladzina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ganiyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Kemudian kita masuk ke syarat ketiga. Tadi syarat yang pertama adalah tidak menyebut-nyebut, syarat kedua tidak menyakiti perasaan si penerima. Sekarang yang ketiganya, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Ini syarat yang ketiga, sedekahnya. Jangan pilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Hasil panen yang busuk-busuk itu yang disedekahkan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa dimakan, expire baru disedekahkan. Ya. Baju sudah sobek-sobek baru disedekahkan. Ya. Jangan kalian memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri kalau dikasih tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Lalu ayat 268-nya Allah menjelaskan, sebenarnya yang membuat orang banyak tidak mau bersedekah karena godaan ini. Siapa dia? Syaitan. Allah bilang, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitanlah yang menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau sedekah nanti kamu mau makan apa, nanti kamu mau ini, nanti kamu mau itu. Jadi selalu ragu, hanya tidak sedekah-sedekah. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Makna kejahatan sini adalah kekikiran. Bakhil yang sedang kita bahas. Sedangkan Allah menjanjikan dengan sedekah itu untukmu ampunan daripadanya dan karunia, rezeki yang luas. Dan Allah maha luas karuniahnya, lagi maha mengetahui. Kalau ada yang faham ini, Allah sebutkan di ayat 269-nya, dia telah diberikan hikmah, pemahaman yang baik dari Al-Quran dan Sunnah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, termasuk mau bersedekah tadi, memahami ayat-ayat ini. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, yang benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Kita lanjutkan tadi membaca surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 261 sampai 274. Dan kita masuk ke ayat 270-nya. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, kecil ataupun besar, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya, orang yang tidak bersedekah ini, dia zalimi dirinya sendiri. Karena peluang untuk meraih rahmat Allah, peluang untuk menambah tambahan rezeki, peluang untuk dicintai oleh manusia hilang. Ayat 271-nya, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, kayak kita lagi mendapatkan ada orang miskin pinggir jalan, terpaksa kita harus kasih di depan orang. Maka itu baik sekali. Tidak ada yang salah. Kecuali orang memang sengaja riak gitu kan. Dan jika kamu menyembunyikannya di saat ada kesempatan untuk tidak dilihat oleh orang, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Begitu juga para dai, para ulama, mereka tidak punya tugas untuk memaksakan hidayah pada orang-orang. Cukup menyampaikan, diterima, alhamdulillah. Tidak terima, ya mereka rugi sendiri. Allah menyebutkan itu pada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, atau dalam kurung memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Makna baik adalah yang halal dan ikhlas. Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Bukan karena mau dipuji orang. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. 273-nya. Lil fuqara'il ladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affufi ta'rifum bisimahum. Ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Para mujahidin, para orang-orang yang tertindas, orang-orang penuntut ilmu yang tidak bisa bekerja mencari nafkah, berinfak kepada mereka. Orang yang tidak tahu menyangka mereka itu adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Tadi saya bilang ini ada orang yang mulia. Dia miskin tapi dia nggak pernah mau minta. Nah orang-orang seperti ini harus dijadikan target sedekah kita.
Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari sendalnya yang dia pakai, kelihatan dari ya rumah yang dia tinggal. Ya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Ayat terakhir, 274-nya, jadi dari ayat 261 sampai 274, semuanya masalah sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang sibuk menafkahkan hartanya, bersedekah di malam dan di siang hari, secara tersembunyi ataupun terang-terangan, tergantung kondisi dan keadaannya. Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, jadi dari ayat-ayat ini sudah jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita dermawan dan menjauhi sifat bakhil.